Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khalifatun Nirmala, NPM 1903011067. Saya dari kelas Ekonomi Syariah D. Baik, video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi UAS akuntansi syariah. Langsung saja kita melihat ke penyusunan laporan-laporannya. Laporan laba rugi BPRS Rahma periode Desember 2019. Pengertian laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Perhitungan laporan laba Perhitungan laporan laba rugi BPRS Rahma periode Desember 2019. Pendapatan pengelolaan sebagai mudharib banknya diambil dari pendapatan murabahah, pendapatan ijarah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan usaha utama lainnya, pendapatan operasional lainnya sebesar 1.657.100.000, lalu dikurang dengan hak pihak ketiga. Setelah dikurangkan, dikurang lagi dengan beban. Ini beban. Semua beban bank dikurang dengan pendapatannya. Macam-macam bebannya. Beban gaji, beban admin dan umum, beban usaha lain-lain, zakat, penyisihan kerugian aset produktif, bonus wadiah. Setelah laba usaha 167.100.000 itu sebelum pajak ya. Setelah dikurang pajak, jadi laba rugi jadi laba neto atau laba bersih menjadi 137.100.000. Jadi ini adalah laporan laba rugi neto atau bersih laporan BPRS Rahma periode Desember 2019. Laporan perubahan ekuitas BPRS Rahma periode Desember 2019. Di sini kita jumlahkan saja. Modal saham laba ditahan belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya, laba tahun berjalan. Di sini kita mengetahui modal akhirnya. Ini modal akhir. Ini dijumlahkan saja ya. Jadi modal akhirnya 756.470.000. Dan ini adalah hasil laporan perubahan ekuitas BPRS Rahma periode Desember 2019. Selanjutnya laporan posisi keuangan BPRS Rahma periode Desember 2019. Sebelumnya unsur-unsur yang berkaitan dengan keuangan atau neraca yaitu kas. Ini kas, penetapan pada BI, giro pada bank lain, penyisihan kerugian giro pada bank lain, efek-efek, penyisihan kerugian efek-efek. Ini dijumlahkan saja dan hasilnya 1.662.470.000. Lanjut ke piutang. Piutang ada dua macam, piutang murabahah dan penyisihan kerugian piutang murabahah. Ini dijumlahkan menjadi 5.900.000.000.
Lanjut ke pembiayaan. Pembiayaan mudharabah, penyisihan kerugian, pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah, penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah dijumlahkan dengan hasil 856 juta. Pinjaman card, penyisihan kerugian pembiayaan card, aset pajak tangguhan dengan hasil 272 juta. Aset tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, aset-aset lain dengan hasil 413 juta. Cara kita mengetahui asetnya tinggal kita jumlahkan saja dengan akun-akun di atas. Jumlahnya 9.103.470.000. Kita lanjut. Kewajiban segera, giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bank hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain. Dengan hasil, kita jumlahkan saja dengan hasil 1.902 juta. Dana syirkah temporer deposito mudharabah, dana syirkah temporer tabungan mudharabah, dan kita jumlahkan dengan hasil 6.446 juta. Modal saham kita jumlahkan, modal saham laba ditahan belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya, laba ditahan tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya, laba tahun berjalan, dan kita jumlahkan dengan hasil 756.470.000. Jumlah kewajiban dana syirkah temporal dan modal yaitu 9.103.470. Inilah laporan posisi keuangan BPRS Rahma periode Desember 2019. BPRS Rahma, laporan perubahan ekuitas periode Desember 2019. Laporan perubahan ekuitas yaitu menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih selama periode bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran bentuk yang dianut dalam laporan keuangan. Di sini ada modal saham 318 juta, kemudian laba belum 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya 301 juta, kemudian laba di tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunaannya 227.000, kemudian laba tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya 143.000, kemudian laba tahun berjalan yaitu 137.000 rupiah. Jadi total modal akhirnya yaitu 7.756.470.000 rupiah. Jadi itu adalah laporan ekuitas BPRS Rahma periode Desember 2019. Laporan rekonsiliasi dan bagi hasil BPRS Rahma periode Desember 2019. Pengertian laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan yang menyajikan rekonsiliasi antara pendapatan bank yang menggunakan dasar akrual dengan pendapatan dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan dasar kas 01 PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.
Di sini jumlah pendapatan usaha utama 1.657.100.000. Pengurangan pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Jumlah penambahan yang tersedia untuk dibagi. Pendapatan yang tersedia untuk dibagi, bagi hasil yang menjadi hak bank, dan bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana. Ini bagi hasil yang menjadi hak pemilik sudah didistribusikan, yaitu hasilnya ini 642.100.000. Sekian laporan rekonsiliasi dan bagi hasil BPRS Rahma periode Desember 2019. Jurnal penutup BPRS Rahma periode Desember 2019. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Akun yang menunjukkan saldo selama periode akuntansi tanggal menjadi 0. Pada tanggal 31 Desember 2019, pendapatan murabahah, pendapatan bagi hasil musyarakah, pendapatan bagi hasil mudharabah, pendapatan ijarah, pendapatan usaha utama lainnya, pendapatan non-usaha, pendapatan operasional, ikhtisar laba rugi masuk ke kredit jadi 1.677.100.000. Ikhtisar laba rugi masuk ke debit jumlah 1.540.000.000. Hak pihak ketiga atas bagi hasil dan seterusnya. Bagi gaji, penyisihan kerugian aset produktif, bonus wadiah, beban admin dan umum, beban usaha dan lain-lain, zakat dan pajak. Ikhtisar laba rugi masuk ke debit jumlahnya 137.100.000 dan laba ditahan masuk ke kredit 137.100.000. Sekian data jurnal penutup BPRS Rahma periode Desember 2019. Jadi ini yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan BPRS Rahma periode Desember 2019. Neraca saldo yang disesuaikan atau adjusted trial balance merupakan saldo-saldo buku besar setelah disesuaikan dengan keadaan akhir tahun atau keadaan saat menyusun laporan keuangan suatu usaha. Pada neraca saldo, yang telah disesuaikan adalah nilai saldo-saldo tertentu dalam neraca saldo. Di sini ada kas, penetapan pada bank lain, giro pada bank lain, penyisihan kerugian giro pada bank, efek-efek, penyisihan kerugian efek-efek, piutang murabahah, penyisihan kerugian pembiayaan murabahah, pembiayaan mudharabah, penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah, pinjaman kord, penyisihan kerugian pinjaman kord, aset pajak tangguhan, aset tetap, akumulasi penyusutan aktiva tetap, aset lain-lain, kewajiban segera, giro wadiah, tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain, DST deposito mudharabah, DST tabungan mudharabah, modal saham, laba ditahan belum 2012 yang sudah ditentukan penggunanya. Laba ditahan tahun 2012 yang sudah ditentukan penggunanya. Laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunanya. Laba ditahan tahun berjalan yang belum ditentukan penggunanya. Laba bersih. Jadi jumlah semuanya dari debit dan kreditnya 9.372.000.000. Sekian neraca saldo setelah penutupan BPRS Rahma periode
Desember 2019. Itu tadi hasil laporan yang saya buat. Apabila ada salah dalam penyusunan, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.